Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di SF Solution. Saya Syahrul Firdaus, saya Direktur Eksekutif Astindo. Astindo adalah Asosiasi Travel Agent Indonesia. Dan saya juga menjabat sebagai Ketua LSP ATDA, Lembaga Sertifikasi Profesi ATDA yang didirikan oleh Astindo. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai sertifikat kompetensi pekerja pariwisata. Kita tahu bahwa Indonesia begitu luasnya, begitu banyak objek wisata yang indah-indah dengan daya tarik yang beraneka ragam, sehingga banyak orang tertarik, banyak wisatawan mancanegara juga ingin datang ke Indonesia. Nah, fasilitas pariwisata di Indonesia secara umum bisa dinikmati oleh para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Nah, sayangnya rendahnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia ini tidak sebanding dengan luas Indonesia, dengan banyaknya objek-objek wisata itu. Kita bandingkan dengan negara tetangga kita yang negaranya lebih kecil, tapi pengunjungnya atau kunjungan wisatawannya jauh lebih banyak dari kita. Nah, kita sebetulnya harus kita pikirkan kenapa kok mereka bisa begitu, kenapa kita nggak bisa seperti itu. Nah, selain itu, pariwisata Indonesia itu berpotensi untuk menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia dan juga penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Nah, kami perhatikan kendala utamanya adalah SDM pariwisata itu sendiri. Banyak SDM kita yang sebetulnya berpotensi, ya, tapi memang perlu satu manajemen, perlu pengakuan mengenai kompetensi atau keahlian mereka. SDM yang memenuhi standar atau SDM yang sudah profesional sebetulnya jumlahnya juga cukup lumayan banyak. Sayangnya mereka SDM yang sudah profesional ini mereka belum mensertifikasi kompetensinya, sehingga kita belum bisa melihat berapa banyak sih sebetulnya SDM kita yang profesional atau yang kompeten. Nah, di sisi lain, profesi di sektor pariwisata ini tidak banyak dikenal oleh masyarakat, nama-nama profesinya. Mungkin ya kita hanya mengenal jabatan-jabatan tertentu atau panggilan-panggilan tertentu, misalkan seperti guide saja. Tapi tidak banyak orang mengenal apa itu travel consultant, apa itu front office. Nah, tidak banyak tahu seperti itu. Di sisi lain juga tingkat kesulitan pekerja pariwisata atau keahlian pariwisata itu cukup tinggi tingkat kesulitannya. Bahkan tingkat stress levelnya menurut pengamatan adalah cukup tinggi. Stress level pekerja pariwisata. Begitu juga dengan pengalaman kerjanya. Pengalaman kerja yang begitu lama, banyak yang tidak dihargai. Jadi mereka yang sudah bekerja lama di bidang pariwisata, nah ketika dia mungkin mesti pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, belum tentu pengalaman yang begitu lamanya itu dihargai. Karena tidak ada pengakuannya. Nah, pertanyaannya, perlukah keahlian profesi pekerja pariwisata ini diberikan pengakuan? Jawabannya tentu sangat perlu dan diperlukan sekali. Sekarang pengakuan pekerja pariwisata apa yang dimaksud? Nah, inilah yang saya ingin jelaskan. Pengakuan keahlian pekerja pariwisata itu adalah berupa sertifikat kompetensi. Nah, sekarang kenapa mesti kompetensi yang disertifikat? Karena kompetensi adalah tolok ukur keahlian kita. Jadi keahlian seseorang itulah kompetensinya. Nah, kemudian kompetensi itu juga dilihatnya adalah yang up to date saat ini, yang mutakhir, terkini. Tentunya kompetensi yang sekarang. Sertifikat kompetensi itu punya masa berlaku, umumnya 3 tahun. Nah, kenapa 3 tahun? Karena suatu kompetensi itu bisa dipertahankan, diperhitungkan itu hanya bisa bertahan 3 tahun. Lebih dari 3 tahun apabila seseorang tidak mengerjakan pekerjaan tersebut, itu akan punah. Karena beriringnya dengan perkembangan zaman, ya, kemajuan IT. Nah, begitu juga. Makanya sertifikasi kompetensi mengikuti perkembangan zamannya. Nah, kemudian siapa yang berhak mendapatkan sertifikat kompetensi? Semua pekerja pariwisata di bidang apapun berhak mendapatkan sertifikat kompetensi. Bukan hanya sekedar guide, bukan hanya sekedar travel consultant, bukan hanya sekedar pegawai hotel, bukan hanya sekedar di taman hiburan, atraksi, MICE, tapi
supir bus pariwisata pun itu adalah bagian dari pariwisata. Beliau berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensinya. Nah, kemudian siapa lagi? Apalagi ukurannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi? Tentunya mereka yang sudah berpengalaman di pekerjaannya, dalam arti pengalaman yang cukup dan mahir mengerjakan pekerjaannya, dan sudah merasa mempunyai keahlian karena dengan pengalamannya tadi. Nah, mereka yang sudah merasa mahir, merasa punya keahlian, berhak untuk disertifikasi atau berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, apalagi yang lainnya? Mereka juga yang menyelesaikan pendidikan atau pelatihan yang terkait dengan kompetensi kerja, berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Tentunya memenuhi kriteria kompetensi terkait, ya, baru bisa diberikan sertifikat kompetensinya. Baik, kali ini mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, ya. Di video berikutnya saya akan membahas tentang pentingnya sertifikasi. Nah, buat yang mau tanya, barangkali ada dari penjelasan saya tadi ada yang masih kurang jelas atau perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan isi komen di bawah ini, ya. Selama ada kehidupan di bumi ini, pariwisata tidak akan pernah punah.